Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 27 Juni. Dolar Taiwan terus menunjukkan penguatan dan kini menjadi mata uang terkuat di Asia. Pada sesi perdagangan pagi ini, nilai tukarnya sempat menembus angka 29 dolar Taiwan per dolar AS, menyentuh 28,956 dolar Taiwan, menguat sebesar 20,9 sen. Nilai tukar dolar Taiwan mengalami penguatan sebesar 56,9 sen sepanjang pekan ini. Pada pembukaan pasar Jumat, kurs dibuka di 29,14 dolar Taiwan per dolar AS. Setelah pukul 10, masuknya transaksi dari eksportir besar mendorong penguatan tajam hingga nilai tukar sempat menyentuh 28,956 dolar Taiwan per dolar AS, menguat 20,9 sen dan mencapai level tertinggi sejak 8 April 2022. Pelaku pasar fatura asing menilai setelah nilai tukar dolar Taiwan menembus angka 29, tekanan untuk terus menguat akan semakin besar. Namun penguatan nilai tukar ini justru membebani sektor ekspor, apalagi di tengah ancaman tarif resiprokal dari Amerika Serikat sebesar 15 hingga 25%. Kombinasi ini membuat banyak pelaku industri ekspor ragu menerima pesanan baru karena semakin banyak menjual, potensi kerugian justru semakin besar. Seorang pria di Taichung yang pingsan di jalan dilarikan ke rumah sakit. Tak disangka, 2 pucuk pistol dan narkoba jatuh dari tubuhnya saat dipindahkan. Polisi kemudian menggeledah kediamannya dan menemukan senjata api, amunisi, serta 329 balok heroin dengan nilai pasar 1,5 miliar dolar Taiwan. Kasus ini menjadi temuan narkoba di daratan terbesar kedua di Taiwan. Polisi membawa pria marga Chen kembali ke rumahnya dan ditemukan balok heroin dalam jumlah besar di lokasi. Balok heroin dengan kemurnian tinggi ini memenuhi 2 ranjang. Ditambah dengan jumlah yang diamankan sebelumnya, total semuanya 329 batang dengan nilai mencapai 1,5 miliar dolar. Selain itu juga ditemukan 86 bungkus bahan baku narkotik katinon seberat 91,1 kg dan beberapa senjata api. Senjata api standar militer buatan Austria ini daya tembaknya kuat dan sebanyak 4 pistol berhasil diamankan. Di pasar gelap, harga 1 pistol 300.000 dolar. Pria marga Chen ini menjadi sasaran polisi setelah pada akhir November tahun lalu, ia ditemukan pingsan di jalan akibat mengonsumsi obat tak dikenal dalam jumlah besar dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi tidak menutup kemungkinan kasus ini melibatkan sindikat ilegal dan bersiap-siap mencegah terjadinya konflik saling mangsa. Narkoba kasus ini diduga adalah barang selundupan dari negara lain, namun tersangka mengatakan bahwa barang itu titipan teman dan enggan menjelaskan rantai pasok di hulu maupun hilir. Modus penyeludupan terus berkembang. Pada 25 Juni, petugas Bea Cukai Bandara Internasional Noi Bai di Hanoi, Vietnam berhasil menggagalkan upaya penyeludupan emas oleh wisatawan asal Taiwan. Pelaku menyembunyikan sekitar 2 kg emas di dalam 4 lensa kamera. Kasus ini menjadi salah satu penyeludupan emas terbesar yang berhasil diungkap di bandara Vietnam tahun ini. Seorang pria asal Taiwan ditangkap pada 25 Juni di Bandara Internasional Noi Bai, Hanoi. Petugas Bea Cukai mencurigai isi kopernya dan setelah memeriksa menemukan 12 batang emas seberat hampir 2 kg dengan nilai pasar lebih dari 6,23 juta dolar Taiwan. Emas tersebut disembunyikan dalam lensa kamera untuk menghindari deteksi sinar X dan pemeriksaan manual, tetapi upaya ini gagal setelah bongkahan emas jatuh saat lensa dipukul dengan alat khusus. Pelaku dan barang bukti telah diserahkan ke kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut, sementara pihak Bea Cukai Vietnam menyatakan akan memperkuat pemeriksaan di perbatasan mengingat semakin beragamnya modus penyelundupan dan penipuan perdagangan. Hingga saat ini, hanya 2 taifun yang terbentuk pada tahun ini, jumlah yang lebih sedikit dari rata-rata. Badan Cuaca Pusat CWA memperkirakan akan ada 3 hingga 5 taifun berpotensi mendekati Taiwan pada paruh kedua tahun ini. Meskipun cuaca belakangan ini sangat panas, tekanan rendah berinti dingin diprediksi akan mendekati Taiwan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Di Pingtung, kemarin terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan hujan es. Hari Kamis, angin kencang dan hujan lebat disertai suara gemuruh petir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pingtung. Bahkan sempat terjadi hujan es. Fenomena cuaca ekstrim ini disebabkan oleh sistem tekanan rendah berinti dingin yang memicu konveksi panas yang sangat kuat. Namun matahari bersinar terik di wilayah Taipei. Sebelum pukul 11 siang di hari Jumat, suhu di beberapa lokasi sudah melampaui 35 derajat Celcius. CWA memperkirakan akan ada 3 hingga 5 taifun yang mendekati Taiwan pada paruh kedua tahun ini.
以3到5个这个的几率是最高。在7到9月份这个季节的台风哈，第一种就是往西，另外一种就是在台湾的东侧这里北转。Di tekanan rendah yang luas dari Laut Tiongkok Selatan hingga perairan timur Filipina, gangguan tropis terus berkembang dan terintegrasi. Meskipun perakiraan menunjukkan kemungkinan terbentuknya taifun di sekitar Guam pada awal Juli, apakah akan berpotensi mendekati atau memengaruhi Taiwan masih perlu dipantau lebih lanjut. Hingga akhir pekan, cuaca siang hari masih didominasi kondisi cerah dan panas. Namun, akibat pengaruh tekanan rendah berinti dingin, beberapa daerah akan mengalami hujan lebat disertai petir pada sore hari. CWA mengimbau masyarakat untuk mewaspadai hujan lebat dan cuaca ekstrim, terutama di wilayah barat dan daerah pegunungan. Seorang penari wanita Brasil berusia 26 tahun yang memiliki banyak penggemar di internet terjatuh ke jurang sedalam 600 meter saat berada di Gunung Rinjani, Lombok, Indonesia. Setelah hampir 4 hari pencarian, ia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tengah malam, tim penyelamat dan petugas medis sibuk mengevakuasi jenazah korban ke dalam ambulans. Korban dipastikan adalah Juliana Marins, penari asal Brasil berusia 26 tahun. Dari foto-foto, diketahui Marins selain seorang penari profesional, juga gemar mendaki gunung. Lokasi terakhir ia ditemukan tewas adalah di Gunung Rinjani, gunung tertinggi kedua di Indonesia yang terletak di Pulau Lombok. Marins kehilangan kontak minggu lalu setelah diduga terpleset di jurang saat mendaki Gunung Rinjani. Tim penyelamat Indonesia membutuhkan waktu 4 hari. Barulah pada tanggal 24 berhasil menemukannya dengan bantuan alat pencitraan termal dan dipastikan dia sudah meninggal. Dengan ditandu ini memang akhirnya memerlukan waktu yang cukup lama. Marins sangat populer di Brasil. Melalui internet, jutaan masyarakat di Brasil memantau perkembangan proses pencarian. Namun akhirnya keluarga dan penggemarnya menerima kabar yang menyedihkan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan gajah di Hungaria. Kita lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.